Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah meskipun cuaca mendung, geluduk menyambar-nyambar, namun tidak mengurangi semangat kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang tidak sekedar menambah wawasan saja, tapi insyaallah menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan menjadi kendaraan kita bersama untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbeda pada kesempatan kali ini. Ada kameranya, Pak. Saya kalau lihat kamera grogi, Ustaz. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah Al-mujahadatu fil ibadah. Mujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tema yang penting sekali untuk menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya. Apa sebabnya? Setidaknya ada 3 yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena Allah mengingatkan kita di surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku pasti kami berikan kepada mereka, ya, kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau kita mujahadah dalam beribadah, mujahadah, ya, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada kita. Kita akan merasakan nikmatnya ibadah itu setelah mujahadah. Orang beribadah kepada Allah awalnya enggak nikmat. Salat imamnya kelamaan dikit protes. Padahal kalau nonton bola perpanjangan waktu tambah seru. Tapi kalau sholat protes. Tapi nanti setelah kita mujahadah, kita akan temukan rasa nikmat itu. Ya. Maka terkadang ada orang yang nyari sholat tarawih itu yang semalam 1 juz. Seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya. Apa sebabnya? Dia temukan rasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kedua, kenapa tema ini penting untuk kita renungkan? Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika ditanya oleh muridnya, "Mata yastarihul mu'min?" Wahai Imam, kapan seorang mukmin itu beristirahat? Apa jawaban beliau?
inda awwali qadamin wada'aha fil jannah. Kalau selangkah kakinya telah sampai di surga, baru istirahat. Kalau masih di dunia, maka tempatnya beramal, bukan tempatnya beristirahat. Maka Allah memberi isyarat di surat Al-Insyirah yang kita hafal semuanya, fa idza faraghta fansab. Kalau selesai melakukan sebuah amal saleh, bergegaslah melakukan amal saleh yang lain. Allah redaksikan dengan huruf ataf fa, yang faidahnya dalam ilmu nahwu adalah tertib ittisal, berurutan dan nyambung, tidak ada jeda. Allah tidak mengatakan summa fa idza faraghta summansab, tidak. Kalau summa ini huruf ataf yang faidahnya tertib infisal, ada jeda, ada istirahat sejenak, ada santai-santai dikit. Tidak, kata Allah, fansab, bergegaslah melakukan kebaikan berikutnya. Jadi hidup ini penuh mujahadah. Kapan istirahatnya? Kalau sudah sampai di surga. Ini kedua. Ketiga, yang penting sekali untuk kita renungkan. Ayat yang saya kutip di muqaddimah tadi, surat Fatir, ayat 36 dan 37. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat tempatnya neraka jahanam. Mereka tidak dicabut nyawanya oleh Allah sehingga meninggal dunia. Jadi mereka tetap hidup. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan sedikit pun siksanya. Jadi mereka sengaja dihidupkan oleh Allah untuk merasakan azab yang pedih. Kadzalika najzi kulla kafur. Seperti inilah kata Allah, kami memberi balasan kepada orang yang amat kufur. Ya, kafur sigat mubalaghah, artinya amat kufur. Lalu kata Allah, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka di neraka nanti berteriak. Apa teriakan orang-orang kafir hari itu? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami sempat beramal saleh tidak seperti amal kami ketika hidup di dunia dulu. Ini penyesalan yang sudah terlambat, tidak ada gunanya. Orang berbuat jahat kemudian menyesal, ini sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Tapi ada yang menyesalnya itu terlambat, ada yang belum terlambat. Belum terlambat kalau ceritanya masih di dunia. Ada kesempatan untuk memperbaiki, ada kesempatan untuk bangkit. Karena kehidupan dunia ini amalun la hisab, hanya ada amal, belum ada hisab. Tapi kalau sudah di hari kiamat, itu hisabun la amal, hanya ada hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka ini penyesalan yang terlambat, sia-sia, tidak ada gunanya. Maka alhamdulillah kita dihimpun oleh Allah dalam amal saleh. Ya, mudah-mudahan amal saleh kita ini menyelamatkan kita dari penyesalan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah kemudian memberi uzur kepada orang kafir tadi? Tidak. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah panjangkan umurmu
pada usia yang seharusnya seseorang itu mengambil pelajaran. Kata ulama tafsir, ya, sebagian mereka menafsirkan usia balik. Kalau laki-laki 15 tahun atau sebelum 15 tahun sudah ihtilam, mimpi basah. Kita hari ini penting untuk mengetahui kapan anak-anak kita balik, ya, penting. Zaman kita sekolah dulu, ya, usia balik itu rata-rata 15 tahun baru balik. Kalaupun ada yang sebelumnya, ya paling kurang berapa bulan, 3 bulan, 5 bulan, ya, rata-rata di atas 14 tahun. Tapi hari ini teknologi informasi semakin canggih. Informasi yang masuk ke otak anak itu cepat. Maka usia balik pun semakin cepat. Saya tanya anak SD kelas 6, umur 12 tahun. Nak, kamu sudah balik? Sudah mimpi? Ya, malu-malu dia katakan sudah, Ustaz. Ya. Ini penting. Karena kalau sudah balik, maka dia sudah terkena beban taklif. Ya, mukallaf itu balik dan berakal. Maka sholatnya sudah harus benar, puasanya harus benar, hijabnya harus benar, ya. Ini penting. Jadi makna ayat tadi, kalau sudah balik maka tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan maksud usia yang seharusnya mengambil pelajaran tadi adalah 18 tahun. Jadi kalau 18 tahun maka sudah tidak ada lagi uzur. Sebagian mengatakan, ya, 40 tahun seperti yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kata beliau maksud usia yang seharusnya mengambil pelajaran yaitu 40 tahun. Nah, ini masalahnya, semua usia yang disebutkan ulama tafsir ini kita sudah lewat. Ya. Ini di hadapan saya, ya, auranya kepala berapa ini, Pak? Ya. Ya, rata-rata kepala 5. Ya, ada beberapa yang kepala 4. Ya. Ya, ada 1-2 yang masih kepala 2, kepala 3. Saya kepala 3, Pak. Ya, dikit lagi kepala 4. Makanya ini penting untuk kita renungkan. Lalu kata Allah, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu nadhir. Nadhir itu apa? Ya, pemberi peringatan. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud nadhir ini adalah asyaib, uban. Jadi yang ngaca rambutnya kok sudah mulai putih, ya. Ini peringatan dari siapa? Allah. Allah nanti nggak kasih uzur, kamu sudah dikasih peringatan, yaitu uban. Ada yang ubannya sebelah kanan dulu, ada yang sebelah kiri dulu, ya. Apalagi kalau ubannya nggak cuma di rambut, kumisnya ubanan, jenggotnya ubanan juga. Nah, jangan tersinggung, Pak. Sama, kita nanti akan mengalaminya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tema mujahadah ini penting sekali untuk menjadi renungan kita. Apa sih mujahadah itu? Ya, sebuah prinsip penting di dalam tazkiyatun nafs. Dari kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Jadi akar katanya sama dengan akar kata dari jihad, bersungguh-sungguh, ya. Secara istilah mujahadah itu adalah kafun nafsi,
anil iradah li ghairil ibadah, mengekang hawa nafsu dari segala keinginan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah, akhir pekan seperti hari ini itu enaknya kemana Pak? Jalan-jalan, ya, bareng keluarga, kuliner. Makanya jalur puncak itu kalau hari Sabtu Ahad macetnya Masya Allah. Memang akhir pekan enaknya seperti itu. Tapi ada sekelompok orang ini, ya, mau akhir pekan, mau awal pekan, mau tanggal tua, tanggal muda, ya, mau hujan, mau badai, tetap ngaji. Masya Allah. Ini berarti apa? Mujahadah. Ya, ini insya Allah, ya, kebangkitan Islam di Bekasi ini dimulai dari Villa Anggrek, dari Masjid Al-Ikhlas, insya Allah. Ya, karena mendung-mendung begini yang ngaji ramai. Ya. Ini gambaran apa Pak? Mujahadah. Jadi kita kekang nafsu kita dari semua bentuk keinginan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Lalu kita arahkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Inilah mujahadah. Kemudian mujahadah ini ada, ya, mujahadah yang sifatnya nafsiyah, internal. Internal. Tadi habis ceramah disuguhi coklat, nyangkut Pak. Baik, sudah minum padahal. Ya. Ya. Mujahadah yang sifatnya nafsiyah. Apa itu? Yaitu al-mujahadatu ala fi'lit ta'at wa tarkil maksiyah. Bersungguh-sungguh dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Ini mujahadah yang sifatnya internal. Ada lagi mujahadah, ya, mujahadatul insan ghairahu. Mujahadah yang sifatnya eksternal. Ya, eksternal. Yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah yang sifatnya internal. Jadi memerangi nafsu dalam rangka taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ada beberapa ibadah yang kita ditekankan untuk mujahadah, ya, bersungguh-sungguh memperjuangkannya. Apa itu? Pertama, yaitu al-mujahadatu alal ikhlas, bersungguh-sungguh untuk meraih keikhlasan. Ikhlas ini penting. Syarat diterimanya amal itu kalau murni ikhlas hanya karena Allah. Jadi penting untuk diperjuangkan. Sampai sebagian salaf berkata, majahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha alal ikhlas. Tidak pernah aku bermujahadah terhadap sesuatu sebesar mujahadahku untuk meraih keikhlasan. Jadi memang ikhlas harus diperjuangkan. Apalagi kita hidup di era teknologi informasi. Kamera di mana-mana, nah, termasuk ngaji di kamera. Ini kita harus betul-betul membentengi hati kita agar senantiasa ikhlas. Karena riya itu dari kata ro'a yaro, ya, melihat. Jadi berawal dilihat orang, lama-lama senang, lama-lama tujuannya bukan karena Allah tapi karena manusia. Dan ini fitnah yang dahsyat.
fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi menimpa kita. Ya, kata beliau, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beritahu fitnah yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibanding fitnahnya Dajjal. Padahal Dajjal fitnah yang dahsyat. Setiap nabi yang Allah utus ke muka bumi pasti mengingatkan umatnya bahayanya Dajjal. Tapi ada fitnah yang lebih dahsyat dibanding Dajjal. Ya. Apa sebabnya, Pak? Karena kalau Dajjal jelas, ciri-ciri fisiknya jelas. Di dahinya tertulis kafaro, kafir. Matanya sebelah kanan, ya. Kata orang Jawa ini agak kasar, Pak, picak. Ya. Seperti anggur yang layu. Maka Rasulullah ingatkan umatnya, inna rabbakum laisa bi'awar. Ketahuilah Tuhan kalian tidak picak sebelah matanya. Maka setiap kita hari ini berlindung dari fitnahnya Dajjal. Karena kita sadar setiap tahiyat akhir kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi kalau riya itu tersembunyi, ya. Makanya yang lebih berbahaya dari Dajjal tadi kata Nabi apa? Asyirkul khafi, ar-riya, syirik tersembunyi yaitu riya. Bagaimana gambaran riya itu, Pak? Rasulullah menggambarkan yusallir rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Seseorang menunaikan sholat, lalu dia hiasi sedemikian rupa sholatnya karena dia tahu dilihat manusia di belakangnya. Contoh, Pak, ini contoh ya. Bapak sholat maghrib, ya. Kemudian ditepuk dari belakang, ya. Kelihatan sedikit celananya itu seperti celana direktur. Niatnya baca Al-Kafirun dirubah jadi Al-Baqarah. Sudah baca 10 halaman, rukuk, begitu dilihat kakinya, wah, OB ternyata. Maka rakaat kedua tidak Al-Baqarah lagi tapi Al-Ikhlas. Ini gambaran apa? Riya. Dan ini berlaku enggak cuma pada sholat, tapi juga pada amalan yang lain, pada puasa, ya, pada zikir, pada baca Quran dan lain sebagainya. Pokoknya kalau tujuannya bukan Allah, tujuannya manusia, maka itu riya. Dan itu menghancurkan amal saleh. Rasulullah menggambarkan betapa bahayanya riya. Ada 3 amalan besar di hari kiamat nanti hancur sia-sia. Yang satu, ahli Quran. Tiap hari, tiap malam baca Quran. Mendakwahkan Al-Quran ke tengah-tengah manusia. Nanti di hari kiamat ditanya di hadapan Allah, aku berikan kepadamu nikmat ini dan itu. Kamu apakan? Ya Allah, aku gunakan semua nikmatmu untuk mendakwahkan kitabmu. Kata Allah, kazabta, kamu dusta. Malaikat ikut berkata, kazabta, kamu dusta. Lalu Allah menjelaskan, kamu baca Quran, kamu dakwahkan Quran, liyuqala annaka qari, agar kamu dipuji sebagai qari, ahli Quran. Itu sudah kamu dapatkan di dunia. Hari ini kamu tidak dapat apa-apa, lalu dilempar ke neraka. Yang kedua, mujahid fi sabilillah. Ditanya Allah, aku berikan kepadamu nikmat ini dan itu, kamu apakan? Kata dia, ya Allah, aku gunakan semua nikmatmu untuk membela agamamu. Aku berjihad di jalanmu sehingga aku terbunuh. Kata Allah, kazabta. Malaikat berkata, kazabta, kamu dusta.
Kamu berjihad, kata Allah, liyuqala annaka jari, agar kamu dipuji sebagai pemberani. Itu sudah kamu dapatkan di dunia. Hari ini kamu nggak dapat apa-apa, dilempar ke dalam neraka. Yang ketiga, ahli sedekah. Ditanya di hadapan Allah, aku berikan kepadamu nikmat ini dan itu, kamu apakan? Ya Allah, aku gunakan untuk bersedekah. Gak ada masjid dibangun kecuali pasti aku bantu. Gak ada pesantren, rumah tahfidz dibangun kecuali aku nyumbang. Gak ada fakir miskin, anak yatim kecuali aku santuni. Kata Allah, kazabta, kamu dusta. Malaikat ikut berkata, kazabta, kamu dusta. Kamu bersedekah liyuqala annaka jawadun, agar kamu dipuji sebagai dermawan. Itu sudah kamu dapatkan di dunia. Hari ini kamu nggak dapat apa-apa lalu dilempar kemana? Neraka. Ini pertama. Jadi mujahadah untuk meraih ikhlas. Ulama kita abad kedua Hijriah, Imam Abdullah ibnu Mubarak. Ya, beliau lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Kata beliau, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa kam min amalin azimin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amal kecil nilainya besar di sisi Allah karena niat. Tapi sebaliknya betapa banyak amal besar di mata manusia, kecil nilainya di sisi Allah juga karena niat. Yang kedua, terhadap apa kita harus mujahadah, yaitu sholatul jamaah, sholat berjamaah. Mukmin, ya, laki-laki itu hendaknya sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya, ini mukmin yang saleh. Kalau ada mukmin sholatnya kok di rumah saja, ini solehah namanya. Jadi mukmin yang saleh itu sholat berjamaah di masjid. Ya, Allah memberi isyarat di dalam Al-Quran. Perintah sholat itu mayoritasnya diredaksikan dengan jamak. Aqimus sholat. Ya, ini ada isyarat dari Allah, kita tunaikan secara berjamaah. Kedua, pahalanya jelas. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah pahalanya berapa, Pak? 27 kali lipat dibanding salat sendiri, ya. Kemudian Rasulullah dulu pernah mengancam orang-orang yang enggak mau ke masjid itu hampir-hampir dibakar rumahnya. Maka ada sebagian ulama sampai berpendapat sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki nggak ada uzur, hukumnya wajib. Ya, jadi penting untuk kita mujahadah. Apalagi orang kok malas ke masjid, itu indikasi kemunafikan yang tersembunyi di dalam hatinya. Asqalus salawati alal munafiq salatul isya wa salatus subh. Salat paling berat untuk orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Jadi orang kok berat ke masjid, itu ada nifaq, kemunafikan dalam hatinya. Walau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Padahal kalau mereka tahu keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh di masjid, pasti mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Apa, Pak, keutamaannya? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seperti qiyamul lail setengah malam.
Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Ya. Makanya kalau mereka tahu keutamaan di dalamnya, pasti akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Orang sakit sampai enggak bisa jalan, itu udah stadium berapa? Ya. Maka dia rela ke masjid karena tahu keutamaannya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita hendaknya bermujahadah untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, jangan mudah-mudah cari uzur. Ada tamu di rumah, ajak tamunya ke masjid. Ayo kita jamaah di masjid. Ya, jangan mudah-mudah uzur nggak sholat jamaah di masjid. Ya, kalau cuma gerimis-gerimis sedikit, nggak apa-apa. Ya, ke masjid. Makin berat rintangannya, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau hujannya lebat sekali. Ya, enggak usah memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau masjidnya banjir, ya, enggak perlu sujud di dalam genangan air. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, apa yang harus kita mujahadahkan dalam hidup kita? Yaitu sholatun nawafil, sholat sunnah. Jangan remehkan sholat sunnah. Kita di hari kiamat merindukan syafaat siapa? Rasulullah. Di antara orang yang dijamin syafaat Nabi itu yang rajin sholat sunnah. Satu hari Rasulullah berkata kepada seorang pembantu, hal laka hajah, apakah kamu punya kebutuhan? Pembantu ini sadar, yang nanya siapa? Nabi. Pasti diijabah oleh Allah. Dia minta apapun pasti dikasih oleh Allah. Maka dia gak ingat lagi itu soal-soal dunia. Rumah megah, mobil mewah, gak ingat. Yang ada di kepala dia saat itu akhirat. Ya Rasulullah, as'aluka syafa'ataka yaumal qiyamah. Ya Rasul, aku hanya ingin memperoleh syafaatmu di hari kiamat. Maka Nabi berkata, inni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu aku mewujudkan keinginanmu dengan cara kamu memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah dari salafunas saleh. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh menjaga sholat sunnahnya. Imam Malik bin Anas yang mazhabnya disebut mazhab Maliki, ya, disebutkan makasa Malikun sittina sanatan yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adalah Imam Malik selama 60 tahun dalam hidupnya puasa sehari, berbuka sehari. Namanya puasa apa, Pak? Daud. Inilah puasa paling dicintai oleh Allah. Ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa paling disukai Allah itu puasa Daud. 60 tahun beliau menjaganya. Wa kana yusalli fil yaumi wal lailati thamanami'ati raq'atin. Dan beliau sholat sehari semalam itu 800 rakaat. Banyak apa sedikit, Pak? Banyak mana sama sholat Bapak? Ya. Ini Imam Malik. Makanya berkah hidupnya. Beliau menulis kitab namanya Al-Muwatta. Kata orang-orang hari itu, wahai imam, kan sudah banyak yang nulis Muwatta, kenapa anda nulis juga? Maka beliau menjawab, makana lillahi baqa.
apapun yang diniatkan untuk Allah pasti akan kekal. Dan terbukti hari ini dari sekian banyak muwatta yang paling populer sampai kepada kita itu muwatta'nya Imam Malik. Berkah hidupnya. Dari tangannya lahir ulama-ulama besar, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian kita mundur. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Madhabnya disebut Hambali. Imam Ahmad ibnu Hanbal, bagaimana ibadah beliau dikisahkan oleh anaknya. Kana abi yusalli fil yaumi wal lailati salasa mi'ati raq'atin. Ayahku itu sholat sunnah sehari semalam 300 rakaat. Banyak apa sedikit, Pak? Ya. Falamma maridha minal aswati. Begitu beliau sakit karena apa? Cambukan. Imam Ahmad itu berseberangan dengan penguasa di zaman itu yang berfaham Mu'tazilah, menganggap Quran makhluk. Maka yang berseberangan dipenjara, termasuk Imam Ahmad. Beliau dicambuk, disiksa. Maka kita hari ini kalau melihat ada ulama kok dipenjara, jangan cepat-cepat berkesimpulan berarti ini ulama ulama jahat. Belum tentu. Imam Ahmad dipenjara, dicambuk. Ya. Begitu beliau habis dicambuk, ulama-ulama menjenguknya. Ulama-ulama enggak tega melihat penderitaan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sebagian mereka menyarankan, wahai imam, Anda pura-pura sajalah biar tidak disiksa seperti ini, biar Anda dibebaskan. Maka Imam Ahmad ibnu Hanbal mengutip hadis tentang Khabbab ibnul Ars yang disiksa oleh majikannya, namanya Ummu Anmar, seorang wanita musyrik. Ditempelkan besi-besi panas di sekujur tubuhnya, sehingga Khabbab itu bersuara aneh. Orang gak ngerti Khabbab ini teriak apa. Orang kalau sakitnya memuncak, maka terkadang lisannya mengeluarkan suara yang dia sendiri gak paham. Itu dialami oleh Khabbab. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nostalgia, Khabbab, gimana penderitaan yang dialami as-sabiqunal awwalun itu? Ditunjukkan punggungnya. Ini lihat sendiri. Ya. Kata Umar, demi Allah, enggak pernah aku lihat punggung seperti ini. Bagaimana enggak rusak punggungnya? Dia diseret di perapian sampai api itu padam, saking banyaknya lemak yang keluar dari tubuhnya. Maka Khabbab datang menemui Rasulullah. Saat itu Rasulullah berbaring di bayangan Ka'bah. Ka'bah itu kalau kena matahari kan ada bayangannya. Di situ Rasulullah berbaring. Khabbab mengadu, ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Ya Rasul, kenapa engkau tidak doakan kemenangan untuk kita? Maka Rasulullah ingin menguatkan imannya Khabbab ibnul Arth. Ini perjuangan baru dimulai, ya. Hambatan ini baru dimulai, bukan sudah puncaknya. Ini baru dimulai. Jadi sahabat harus tangguh menghadapinya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Khabbab, dulu umat sebelum kita mengalami siksaan yang jauh lebih berat. Mereka ditanam sampai leher, lalu digergaji kepalanya, terbelah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi, terpisah daging dari tulangnya dalam keadaan hidup.
itu sama sekali tidak menyurutkan semangat keimanan mereka, bahkan iman mereka semakin membara. Maka Khobab semakin kokoh imannya, ya. Kenapa Imam Ahmad membacakan hadis ini? Imam Ahmad bermaksud mengajak para ulama ini agar sabar menghadapi fitnahnya penguasa. Enggak boleh ulama cepat nyerah. Karena di belakang ulama ini ada umat. Kalau ulamanya ditekan dikit bengkok, maka umat di belakangnya akan cepat bengkok. Ini maksud Imam Ahmad ibnu Hanbal. Begitu Imam Ahmad habis disiksa, fisiknya lemah, sering sakit, maka sholatnya berkurang. Dari 300 menjadi 150 rakaat. Saat itu kata anaknya, usia ayah saya sudah mendekati 80 tahun. Jadi 79 tahun sekian bulan. Ada Pak yang di sini 80 tahun? Ada? Itulah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi sholat sunnah ini butuh untuk diperjuangkan. Jangan remehkan yang sunnah. Cuma sunnah saja. Jangan. Surga itu banyak dihiasi oleh ibadah-ibadah sunnah. Contoh Pak, ya. Isnata asyrata raq'atan man hafidhaha banallahu lahu baitan fil jannah. Ada 12 rakaat. Siapa yang menjaganya, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa Pak? 6. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Sunnah semuanya. Tapi kata Nabi, siapa yang menjaganya, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, yang terakhir. Apa yang harus kita mujahadahkan dalam kehidupan kita? Yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini butuh mujahadah, ya. Sunnatullah dalam menuntut ilmu itu harus diiringi dengan mujahadah. Nabi Musa disuruh belajar oleh Allah kepada Nabi Khidir. Musa ini statusnya Rasul Ulul Azmi. Khidir kenabiannya itu diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan orang soleh. Tapi pendapat yang kuat adalah nabi. Apa sebabnya? Di akhir ayat 82 surat Al-Kahfi yang sering kita baca kalau malam Jumat atau hari Jumat, kata Allah, "Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Ya, mengabadikan perkataan Nabi Khidir. Ini bukanlah kehendakku. Berarti perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi dia. Tapi Musa ini lebih tinggi kedudukannya. Dia Rasul Ulul Azmi. Disuruh belajar kepada Khidir. Musa enggak gengsi. Nabi Musa alaihi salam belajar kepada Nabi Khidir. Bahkan ya, tekadnya dalam belajar itu au amdiya huquba, meskipun melewati masa yang panjang. Huquba itu jamaknya kata huqbah. Huqbah itu hitungan 80 tahun. Jamak itu minimal 3. 3 kali 80 tahun. Berapa Pak? 240 tahun. Begitu semangat menuntut ilmu, meskipun lama nggak peduli. Ya, orang hari ini maunya yang instan. Nyantri 3 hari, setelah itu keluar jadi mufti. Hati-hati Pak, yang instan itu kadang nggak sehat. Ya. Baik, Imam
Ya, kejauhan kalau langsung imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang mendapatkan wahyu. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya di akhir surat Al-Kahfi. Jadi Nabi ini diberi wahyu oleh Allah. Ada problem sebesar apapun turun wahyu selesai. Kalau ada orang seperti itu kira-kira perlu belajar enggak, Pak? Enggak perlu. Ada masalah apapun turun wahyu selesai. Tapi tetap diperintahkan wa qul rabbi zidni ilma, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menuntut ilmu itu, mendalami hadis Nabi, ya, itu menahan lapar yang sangat sampai sebagian orang dikira sudah gila. Kata Abu Hurairah, tidak ada yang membuatku seperti itu kecuali lapar yang teramat sangat. Ya, ada ulama zaman dulu, ya, kalau nggak salah Imam Ahmad mimpin sholat, ya, ayatnya lupa-lupa. Kalau kita lupa kan biasa. Tapi kalau ulama ini aneh. Setelah sholat ditanya, wahai imam, kenapa anda lupa-lupa? Apa kata beliau? Aku sudah 3 hari ini menahan lapar. Jadi kalau nanti ada imam kok sholatnya lupa, Pak. Habis sholat tanya, Ustaz udah makan belum? Jangan-jangan karena menahan lapar. Imam Nawawi rahimahullah sebagai penutup, ya, yang kita nggak asing dengan kitab-kitabnya, Riyadhus Shalihin, ya, Al-Azkar, Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi ketika merantau dari kampungnya namanya Nawa, kemudian merantau ke kota Damaskus, ya, Suriah hari ini. Maka dalam pengakuan beliau, selama 2 tahun aku di Damaskus, tidak pernah aku tidur sambil membaringkan punggungku. Jadi tidurnya beliau bagaimana? Lagi baca, ya, kemudian ketiduran. Makanya kalau ada yang ngaji begini nyandar, tahu-tahu merem. Nah, itu ikut mazhabnya Imam Nawawi. Tapi perlu diketahui, Imam Nawawi ini sehari belajar 13 disiplin ilmu. Kalau satu disiplin ilmu misalnya 1 jam, Pak, berarti sehari berapa jam belajar? 13 jam, baru ngantuk. Ini pengajian baru 5 menit udah merem. Baik, inilah beberapa hal yang kita diperintahkan untuk bermujahadah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah di dalam hati kita untuk bisa selalu mujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.